Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Atika Azura di program Sapa Riau. Pagi kali ini kami akan menemani Anda dengan topik yang sangat menarik dan penting untuk kita semua, terutama untuk Anda para orang tua di rumah. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tumbuh kembang anak usia dini yang ternyata menjadi fondasi penting bagi pembentukan karakter, terutama di masa keemasan usia 3-6 tahun. Anak-anak sedang aktif untuk belajar mengekspresikan diri, mengelola emosi, termasuk mengelola rasa gugup atau malu ketika berada di lingkungan teman sebayanya. Tentunya ini juga menjadi tantangan baru bagi orang tua bagaimana untuk mendukung anak tampil percaya diri di tengah kemajuan teknologi dan pergeseran pola interaksi sosial, agar anak bisa merasa punya tempat yang aman dan berani bersuara dan tidak takut untuk mengekspresikan diri. Untuk itu kita akan membedah bagaimana membentuk anak yang berani mengekspresikan diri dan mengelola rasa gugup di antara teman sebayanya bersama dua narasumber ahli kita pada hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita psikolog anak dan remaja sekaligus pelatih komunikasi hari ini. Ada Mbak Sarah Aurelia Saragi, MPSI, dan juga ada Mbak Michiko Frisdeo, SIKOM MIKOM CT nih, selaku pelatih komunikasi. Selamat pagi Mbak cantik, gimana kabarnya hari ini? Sehat Mbak Tika. Luar biasa, sehat. Selamat pagi. Sangat tenang sekali ya pagi hari ini. Baik nih Mbak Michiko dan juga Mbak Sarah, sepertinya membahas tentang komunikasi anak dan orang tua itu tidak akan pernah terlepas di kehidupan kita, baik dari usia dini sampai nanti kita akan dewasa pun tetap itu yang akan dibahas. Mungkin dari Mbak Sarah dulu ya, aku mau tanya dari sisi psikologis Mbak, sebenarnya apa saja sih Mbak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini, terutama dalam ia berekspresi, mengelola emosi dan mengelola rasa gugup itu sendiri? Menarik ya, karena sebenarnya faktornya sudah pasti selalu ada dua nih, Mbak Tika. Yang pertama, dari dalam diri anak, itu kita sebutnya adalah temperamen anak. Jadi jenis temperamen anak itu ada 3. Ada easy child, difficult child, dan slow to warm up. Apa sih bedanya dari ketiga ini? Jadi temperamen itu sebenarnya adalah kemampuan anak untuk bisa beradaptasi secara emosi ketika berada di lingkungan yang baru. Jadi kalau anak yang easy child, mungkin kita bisa tahu itu adalah anak-anak yang ketika bertemu orang baru langsung, halo namaku Michi, misalnya gitu ya. Jadi akan easy child gitu. Jadi dia tidak ada kendala untuk langsung jump in atau langsung ngobrol gitu dengan lingkungan yang baru. Lalu yang kedua itu ada yang tipenya slow to warm up. Kita sebutnya ya seperti mesin diesel ya, jadi lama panasnya. Jadi dia harus mengobservasi dulu, melihat dulu apakah lingkungan ini nyaman dan aman buatku, untuk aku memperkenalkan diri, untuk aku bermain gitu ya. Dan yang terakhir adalah difficult child. Nah, difficult child ini adalah anak yang biasanya itu cukup sulit untuk berada di lingkungan baru. Jadi misalnya bentuk ekspresi emosinya dia akan nangis atau mungkin dia akan marah gitu ya, mudah marah ketika dibawa ke lingkungan yang baru. Jadi kenapa ini faktor yang mempengaruhi? Karena ini yang biasanya mungkin orang tua biasanya mencap ya. Jadi misalnya anak-anak yang slow to warm up itu dicapnya mungkin pemalu begitu. Padahal sebenarnya label-label seperti itu kurang tepat ya untuk diberikan ke anak. Padahal sebenarnya adalah perbedaan temperamen di anak itu yang menentukan apakah dia akan berani untuk tampil gitu ya atau tidak. Nah, dari ketiga tipe ini sebenarnya tiga-tiganya itu punya kesempatan dan kemampuan yang sama untuk bisa tampil di depan umum atau untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Nah, itu faktor yang pertama, temperamen anak. Yang kedua sudah pasti tidak lain tidak bukan pola asuh begitu. Jadi orang tua punya peran yang sangat penting untuk memberikan pengasuhan yang mengajarkan keberanian, mengajarkan rasa tanggung jawab, dan memberikan rasa percaya diri begitu ya. Ketika mereka tampil itu tidak langsung dikritik, tidak langsung diperbaiki begitu. Jadi dua itu faktor yang paling penting, Mbak Tika. Oke, menarik, ternyata ada 3 tipikal anak. Mungkin secara temperamen itu berbeda. Betul. Kalau dari Mbak Michi, kan faktor tadi udah jelas tidak bisa di otak-atik, memang seperti itu. Dari lahir sudah ada bakat di anak masing-masing. Tapi dari sisi komunikasi nih Mbak, bagaimana fondasi yang ditanamkan kepada anak secara komunikasi supaya anak itu berani loh untuk mengeluarkan suaranya, walaupun memang mempunyai tipe yang berbeda-beda seperti Mbak Sarah sampaikan. Jadi kalau kita bicara komunikasi, bentuk komunikasi itu ada komunikasi yang secara verbal, tulisan,
gestur dan juga komunikasi secara digital. Tapi kalau konteksnya aspek komunikasi itu banyak diasumsikan kemampuan komunikasi, kemampuan berbicara. Sebenarnya lebih holistik daripada itu. Kemampuan berbicara, kemampuan menulis, bagian dari komunikasi aktifnya. Terus kemampuan komunikasi pasif seperti membaca dan juga mendengar. Ini 4 aspek dalam kemampuan komunikasi. Nah, bagaimana cara membangunnya untuk anak usia dini? Tentu dari aspek membaca, melakukan read aloud, ya, membaca nyaring. Lalu kemudian dari aspek berbicaranya, bukan langsung ke public speaking ataupun bicara publik, tapi kemampuannya untuk mengekspresikan perasaannya, emosinya, opininya. Lalu kemampuan mendengar dan juga membaca, ya, kemampuan mendengar dan membaca yang kemampuan pasif. Membaca tadi read aloud, mendengar itu dilihatkan dari bagaimana orang tua, saya pikir ya Sarah ya, mencontohkan ketika anak sedang berbicara kita melihat matanya, eye level, terus gesturnya itu mirroring. Nah, kalau menulis, ini 6 tahun kali ya Sarah yang mulai anak belajar menulis ya, menulis. Jadi semua 4 itu satu stimulasi bisa menjangkau, mengaktifkan 4 elemen ini, gitu. Paling best practice-nya sih read aloud, membaca nyaring untuk anak. Oke, berarti memang sebenarnya dari sisi komunikasi sudah ada tahapan-tahapannya ya Mbak. Tidak hanya langsung ujuk-ujuk kita suruh anak berbicara. Iya, kan enggak langsung kayak gitu. Tidak langsung. Tapi nih Mbak Michiko dan juga Mbak Sarah, cenderung anak itu memang punya sifat memalu yang biasanya kita kenal, tadi sudah ada dijelaskan di temperamen, emang agak cukup lambat untuk mengenal lingkungannya. Lantas bagaimana cara kita nih untuk Mbak Sarah membedakan anak yang memang secara temperamen pemalu dan susah untuk berkomunikasi secara cepat, dan juga anak yang memang pemalu ataupun tidak berani mengungkapkan karena lingkungannya. Nah, karena faktor lingkungan jadi tidak berani nih Mbak. Menarik ya. Bagaimana membedakannya? Cara membedakannya yang sudah pasti kita lihat, kita observasi pola perilaku anak seperti apa. Itu langsung terlihat ketika ada orang tua di sana. Jadi ketika misalnya anaknya malu-malu, biasanya orang tua tuh reaktif. Dia langsung memberi label. Ayo ngomong sama tantenya, nggak boleh malu-malu. Oh, berarti anak ini selalu di-push. Ketika ketemu orang baru dia harus ngomong. Padahal anak itu belum nyaman mungkin. Ini tante-tante siapa? Kenapa saya harus sapa dia gitu ya. Dan ini selalu terjadi di saat proses asesmen begitu. Kita bisa tahu itu ketika asesmen memang. Ketika kita observasi, jadi kalau orang tua datang dengan keluhan, "Nah, saya pemalu, Mbak." Padahal sebetulnya anak ini bukan pemalu. Tapi mungkin satu, dia belum pernah diajarkan. Jadi mungkin ini note juga untuk orang tua ya. Terkadang kita mengajarkan anak untuk tidak malu, tapi terkadang kita lupa untuk tadi mirroring, mencontohkan. Nah, jadi anak itu belajar dengan cara dia meniru orang tuanya bagaimana ketika menyapa orang baru, orang tuanya bagaimana ketika bertemu orang baru. Ternyata kalau misalnya kita observasi, oh orang tuanya juga tidak yang langsung ceriwis ketika ketemu orang baru, ya wajar anaknya seperti itu gitu ya. Jadi terkadang dalam prosesnya tadi asesmen atau konsultasi itu ada pola-pola perilaku anak yang sebenarnya sudah terbentuk dari rumah. Begitu kita cara membedakannya. Dan terkadang pemalu itu kan label ya sebetulnya. Anak tidak berani untuk misalnya maju ke depan berbicara begitu ya, mungkin ada beberapa faktor. Pernah mendapat feedback yang kurang baik, bukan hanya dari orang tua, mungkin orang tua selalu suportif, bisa jadi mungkin dari teman-teman di sekolah atau dari guru di sekolah atau dari stranger, orang asing yang anaknya tidak tahu siapa tapi sudah memberikan feedback yang kurang menyenangkan. Itu bisa jadi salah satu faktor sebetulnya secara psikologis kenapa anak mungkin kurang mau ya gitu untuk mengekspresikan dirinya begitu. Berarti ternyata banyak banget ya Mbak faktor yang memang sebenarnya dialami anak tapi kita tidak langsung itu memaksa karena dia masih kecil gitu. Masih kecil ya udah dipaksa biar terbiasa. Biar terbiasa. Iya. Nah, dari Mbak Michiko nih Mbak, sebenarnya indikator komunikasi anak itu terlihat nggak sih Mbak ketika mereka merasakan cemas? Mungkin tidak selalu dari fisik atau dari segi komunikasinya mungkin terlihat Mbak? Sebenarnya kalau mau mengukur kecemasan dalam konteks komunikasi itu ada instrumennya, tapi biasanya itu ukuran untuk orang dewasa ya. Untuk anak usia dini, observasinya justru yang paling penting adalah kalau
saya sempat berdiskusi dengan Sarah, fundamental belajarnya ya, ada kemampuan sensori, motorik yang jadi fondasi untuk melakukan atau menguasai kemampuan akademik, kemampuan komunikasi tadi itu. Jadi kalau dilihat dari sisi kecemasan dalam komunikasi bisa diukur, tapi ukurannya tuh secara ilmiah sependek pengetahuan saya masih baru bisa dipakai untuk anak dan remaja dan orang dewasa. Maksudnya kalau untuk anak usia dini kayaknya belum bisa lah ya ngisi kuesioner gitu kan untuk mengidentifikasi kecemasannya. Jadi kita sebagai orang dewasa yang mengobservasi kenyamanan, apakah dia tipenya yang nyaman untuk mendapatkan sorotan, atau yang seperti Sarah tadi sampaikan, slow to warm up, butuh waktu untuk merasa nyaman di lingkungan baru. Mbak Michi, kok menarik nih pembahasannya, karena anak tadi tidak bisa diukur secara kuantitatif misalnya seperti itu, tapi bagaimana reaksi komunikasi orang tua yang tadi ada mirroring yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua jika memang anak ini tidak bisa dipaksa atau disuruh, even itu pun kita hanya menyuruh sapa tantenya gitu. Sebaiknya reaksi orang tua seperti apa komunikasinya, Mbak? Saya berbicara dalam konteks sebagai orang tua ya. Kalau saya tuh tipe yang menghargai dan menghormati pilihan anak. Ketika misalnya dia bertemu orang baru dan dia memilih untuk tidak welcome dulu, saya berusaha untuk tidak memaksa kayak, oh namanya masih belum nyaman, oh tante dia masih belum nyaman, masih belum panas nih tante, oh gitu, namanya masih main dulu baru ntar mau main. Jadi kayak lebih menghargai dan menghormati pilihannya saat itu dan tidak melakukan pelabelan. Tapi ada hal yang menarik Mbak Tika. Kalau mau membangun konteks kemampuan komunikasi anak, saya pikir itu bukan stimulasinya bukan hanya memberikan kesempatan ketemu orang baru, berbicara di depan umum, tapi justru dari awal-awal masa kehidupan saat MPASI, makanan pendamping ASI, memberikan makan sesuai umur, teksturnya sesuai untuk melatih ini ya, otot-otot mulutnya untuk mempengaruhi kemampuan dia berbicara. Nah dari situ tuh momennya kalau mau diukur dari fase agak-agak pertama kehidupan yang di MPASI itu yang saya perhatikan, oh ini harus dikasih tekstur sesuai usia nih, skill makan akan mempengaruhi skill dia berbicara. Sampai sampai ke sana ya bisa gitu. Kok bisa sampai ke sana? Bahkan ASI, memberikan ASI itu kan juga dia latihan kan, latihan kan, mendapatkan sumber makanannya dengan menggerakkan mulutnya dan segala macam gitu. Jadi dasar untuk dia bisa dari babbling nantinya, apalagi ya Sarah tahap-tahapnya. Biasanya babbling satu suku kata dulu, baru satu kata bermakna. Ya. Sampai bisa jadi satu kalimat, satu cerita gitu. Waduh, nah menarik nih kalau tadi Mbak Michi tuh membahas mengenai banyak ternyata faktor-faktor yang sebenarnya tidak disadari oleh orang tua itu bisa mampu mendukung anak bisa mengekspresikan diri sekaligus tidak hanya berani berbicara. Mbak Sarah, bagaimana sih Mbak sebenarnya tahapan untuk anak mengenal emosi? Ya, dari secara psikologis anak usia dini mengenal emosi gitu. Kita taunya anak cuma bisa nangis nih Mbak. Nangis ya. Gitu. Jadi satu hal yang pasti adalah ketika anak umur 3 sampai 4 tahun itu wajar sekali untuk tantrum. Jadi terkadang orang tua merasa, Mbak anak saya tantrum terus, marah-marah, dia guling-guling di lantai gitu. Ini wajar nggak? Anaknya umur berapa Bu? 3,5 wajar. Wajar saja. Karena bayangkan badan sekecil itu ya, dia merasakan emosi yang sangat kesal karena dia nggak boleh dapat es krim vanila. Tapi dia pengen banget es krim, tapi karena orang tuanya bilang nggak boleh, nanti kamu sakit, Tina Indo. Tapi dia anak umur 3,5 itu karakteristiknya dia harus dapat saat itu juga. Nah, bayangkan dia badannya kecil, dia merasakan emosi yang intens, bagaimana cara tapi bahasanya masih terbatas. Bagaimana mengekspresikannya? Nangis dengan badannya gitu. Jadi ya dia guling-guling, dia nangis, mungkin dia bisa teriak-teriak, ya itu namanya tantrum, itu sangat wajar. Nah, kenapa kita penting untuk mengajarkan anak identifikasi emosi yang dasar dulu? Jadi tahapnya yang pertama identifikasi emosi yang dasar dulu. Kita bantu anak untuk melabel. Jadi misalnya emosi dasar itu ada 6. Senang, sedih, marah, jijik, takut masuk. Nah, jadi di emosi-emosi dasar itu kita bisa pakai karena anak belajarnya lebih bagus tuh dari visual. Dia konkret anaknya di usia 3 sampai 6 tahun.
Jadi kita bisa pakai kartu, kita bisa bantu anak untuk melabel dengan kartu-kartu itu. Jadi ketika dia marah, ketika dia misalnya nangis, tantrum ya, kita biarkan dulu selama tidak menyakiti anak atau tidak menyakiti kita orang tuanya. Atau tidak menyakiti adiknya kalau dia udah punya adik ya. Jadi kita biarkan dulu, lalu kita sebut namanya time out. Nah, nanti setelah time out itu selesai, baru kita bantu anak dengan kartu itu untuk melabel. Kamu tadi ngerasa apa? Marah ya? Atau sedih? Yang mana? Nah, anak itu punya kemampuan untuk pilih di usia itu. Jadi dia akan pilih aku marah karena aku nggak boleh dapat es krim vanila. Di situ baru kita bisa memberikan rasionalisasi. Jadi pada saat anak itu nangis, kita mau bicara A sampai Z, anak tidak akan berjalan logikanya karena emosinya sudah lebih aktif duluan. Jadi pertama identifikasi, kedua kita berikan rasionalisasi setelahnya, lalu yang terakhir kita bantu. Kalau kamu mau sesuatu, kamu bisa bilang, mama akan kasih tapi nanti. Jadi kita mengajarkan anak juga untuk menunggu, waiting time gitu. Jadi yang terakhir yang biasanya orang tua lupa adalah kasih solusi gitu. Kasih solusi. Apa yang mau dilakukan setelah ini? Jadi kalau aku marah, aku tidak suka, aku bisa apa? Dan mama bisa mengajarkan kalau misalnya kamu mau sesuatu itu ada pilihannya, antara pilihan waktu atau pilihan makanannya yang lain misalnya. Kalau dia pengennya es krim misalnya gitu ya. Karena anak marah itu selalu faktornya jelas, dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Pasti itu, tidak ada yang lain. Misalnya yang lain ya mungkin dia diejek sama adiknya mungkin ya gitu. Atau misalnya dia dibawa ke tempat yang dia nggak mau, dia akan marah, ya itu lagi lapar, atau lagi lapar, ya, atau lagi bad mood, panas, gitu. Kondisi lingkungan itu secara sensori juga sangat mempengaruhi anak. Dan mungkin dalam konteks komunikasi saya tambahkan sedikit, ketika menyadari emosi itu penting sebagai seorang komunikator, sehingga ketika kita menjadi komunikator kita akan mengekspresikan sebuah teks, sebuah narasi dengan emosi yang tepat. Nah, proses pengenalan ini ya kalau mau diajarkan dari anak usia dini ya identifikasi tadi. Misalnya yang mungkin saya lakukan dalam konteks sebagai orang tua adalah memvalidasi perasaan itu. Oh, kamu lagi sedih ya sekarang ya? Oh, kamu marah. Oke, kalau marah boleh, silakan marah. Berikan dia semacam safe place untuk mengekspresikan emosinya. Oh, oke, silakan marah. Silakan marah, tapi tidak boleh menyakiti gitu. Kemudian nanti seperti yang Sarah tadi sampaikan, ada misalnya kartu yang ada gambar-gambar emosi. Dalam saat waktu bermain kita bisa nanyain, kamu pernah nggak merasa senang? Kapan momen kamu merasa senang? Kapan kamu merasa sedih? Kamu pernah malu nggak? Saya pernah dalam satu momen semacam amazed, oh anak umur 3 tahun tuh bisa ya menyebutkan momen apa yang identifikasi masing-masing emosi tadi itu. Jadi never underestimate child ya, karena mereka spons sekali menyerap berbagai ilmu dan pengetahuan tuh cepat banget nangkepnya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, para orang tua di rumah mungkin sering sekali menganggap anak yang sering tantrum ataupun tidak dapatkan apa yang dia inginkan, jalan satu-satunya adalah memenuhi semua keinginannya dengan cara yang cepat. Mungkin baik dari segi komunikasi, jadi anaknya sering ter-PHP-in. Akhirnya itu tuh nggak manjur. Dari komunikasi itu bagaimana, Mbak? Jadi sering bilang nanti ya, seperti itu. Iya. Saya sempat belajar nih dengan Sarah soal delay gratification itu, mengajarkan anak untuk menunggu. Mengajarkan anak menunggu itu, saya lupa contoh kalimatnya Sarah yang kemarin, kalau belajar dulu, nanti setelah itu baru kita beli es krim. Jadi tidak nanti kita beli es krim tapi belajar dulu ya. Itu beda kalimatnya. Kamu belajar dulu, kamu belajar dulu, baru setelah itu kita beli es krim. Untuk mengajarkan dia menunggu dan sabar. Kalau nggak semua keinginannya tuh bisa langsung terwujud gitu ya. Bahkan secara kegiatan lain adalah, kalau yang coba kami lakukan di rumah adalah, sesederhana ketika anak mau makan, libatkan dia dalam proses memasak. Agar dia punya kesadaran ketika dia mau makan ada sejumlah proses yang harus dia lewatin. Dia harus motong-motong, dia harus membersihkan, dia harus mengkategorikan. Anak belajar banyak loh, belajar matematika.
mengelompokkan kategori ini sayur, ini daging. Itu kan logika matematika dasar ya. Dan akhirnya harapannya sih, saya bukan udah sebagai orang tua super ya. Belum ya. Saya belum membuktikan, kecuali anak saya udah umur 40 tahun, saya udah 70 tahun gitu di sini, banyak yang cerita. Tapi apa yang saya lakukan, apa yang harapan yang saya pengen ajarkan adalah anak memahami kalau kita ingin mendapatkan sesuatu itu ada prosesnya. Ada proses yang harus dihadapin. Berarti ada komunikasi nonverbal yang ternyata sudah ditanamkan sejak dini tadi ya Mbak Mici. Iya, lewat-lewat. Dan juga memotong dan segala macam itu ternyata juga mendukung komunikasi verbalnya. Mbak Michiko serta Mbak Sarah masih banyak banget yang sebenarnya orang tua di rumah itu penasaran dan tahu jawabannya seperti apa. Tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Saparia.